Para sejarawan menyebutkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik tentang niatnya untuk merenovasi Ka'bah sesuai dengan bangunan Abdullah bin Zubair. Imam Malik menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau jadikan Ka'bah Allah sebagai permainan para raja, hingga mudah sekali bagi mereka yang ingin menghancurkannya." Maka Khalifah Harun ar-Rasyid membiarkan Ka'bah sebagaimana biasanya dan keadaannya. Saksikan dan dengarkan kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Ka'bah, kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman. Di bagian 17 ini kita akan membahas tentang bagaimana perhatian negara-negara Islam terhadap Ka'bah. Di episode ini kita akan melihat bagaimana perhatian Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah terhadap Ka'bah. Para Khulafaur Rasyidin selalu mencurahkan perhatian mereka pada Masjidil Haram. Al-Umari menjelaskan Masjidil Haram yang ada di sekeliling Ka'bah berfungsi sebagai pelataran Ka'bah, sekaligus ruang bagi orang-orang yang tawaf. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Masjidil Haram tidak memiliki dinding di sekelilingnya. Penduduk Mekah merapat dan membangun rumah mereka dekat Ka'bah. Sekitar Ka'bah dipenuhi oleh rumah. Dan di antara rumah-rumah tersebut terdapat jalan-jalan masuk dari semua arah. Sampai ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia berkata, "Ka'bah harus memiliki pelataran, karena kalian semua memang diturunkan untuk Ka'bah. Tetapi Ka'bah tidak diturunkan untuk kalian saja." Ia kemudian memperluas Masjidil Haram dan memberi rumah-rumah yang ada di sekelilingnya. Beliau membeli rumah-rumah yang ada di sekeliling Ka'bah, menghancurkannya dan memasukkannya ke dalam bagian Masjidil Haram. Lalu beliau membuat dinding atau tembok di sekeliling Masjidil Haram. Tetapi dinding tersebut tingginya tidak melebihi badan orang dewasa. Lalu beliau letakkan lampu-lampu di dinding tersebut. Ketika Utsman radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ia membeli beberapa rumah, menghancurkannya dan memperluas lagi Masjidil Haram dan membangun pagar masjid. Kemudian Abdullah bin Zubair menambah luas Masjidil Haram dan membeli rumah-rumah lebih dari 10.000 dinar. Dan beliau membuat tiang dari batu pulam di dalam masjid. Khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, juga mencurahkan perhatiannya pada pembangunan Masjidil Haram. Meskipun ia tidak memperluas bangunannya,
Ia meninggikan dindingnya dan membawa pagar dengan kapal-kapal dari Laut Merah ke Jeddah dan menutup atap masjid dengan sejenis kayu jati. Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, ia mengirim para gubernur Mekah, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, uang sebanyak 36.000 dinar emas. Uang ini dilebur untuk dijadikan sebagai lapisan pintu Ka'bah, saluran Al-Mizab, tiang-tiang dalam Ka'bah, dan rukun-rukun bagian atas. Oleh karena itu, para sejarawan menyebut Khalifah Al-Walid sebagai orang pertama yang menggunakan emas di Baitullah pada masa Islam. Sedangkan pada masa jahiliyah, Abdul Muthalib pernah menjadikan 2 patung rusa dari emas yang ia temukan ketika menggali sumur Zamzam sebagai campuran untuk bangunan pintu Ka'bah. Al-Umari menyebutkan bahwa emas yang dikirim oleh Al-Walid bin Abdul Malik untuk menghiasi Ka'bah berasal dari meja makan Sulaiman bin Daud yang terbuat dari emas dan perak. Meja ini dibawa kepada khalifah dari kota Toledo, Spanyol. Meja ini memiliki lapisan permata dan jamrud. Al-Walid juga memerintahkan untuk memasang lantai Ka'bah dari marmer putih dan hijau. Demikian juga pada dinding Ka'bah. Al-Walid juga memperhatikan perluasan Masjidil Haram dan mengirim marmer dan batu-batu yang diambil dari Syam. Itulah kisah tentang bagaimana perhatian para Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah terkait tentang Ka'bah. Kemudian bagaimana perhatian dinasti Bani Abbasiyah? Para khalifah dinasti Abbasiyah sangatlah peduli kepada Ka'bah dan semua tempat suci di Mekah dan Madinah. Mereka berusaha keras agar pelaksanaan ibadah haji menjadi mudah. Jalan-jalan antara Mekah dan Madinah dibangun sedemikian rupa supaya ketika orang melaksanakan haji terasa nyaman dan tenang. Demikian juga jalan antara negeri Yaman di selatan dan Irak di utara. Di jalan-jalan ini juga disediakan air minum untuk para jamaah haji. Para khalifah Abbasiyah juga memberi kemudahan pada penduduk Mekah dengan memperbanyak pemberian dan bantuan. Khalifah Bani Abbasiyah yang kedua adalah Al-Mansur menambah bangunan Masjidil Haram berupa tiang-tiang dan marmer. Demikian juga Khalifah ketiga Al-Mahdi, ia menambah bangunan Ka'bah dan membeli banyak rumah di sekitar Masjidil Haram untuk memperluas halaman daripada Masjidil Haram itu. Tugas ini dijalankan oleh Yaktin bin Musa di Mekah dan membangun terus dilakukan sampai Al-Mahdi meninggal dunia. Al-Mahdi menugaskan Yaktin bin Musa untuk menyediakan air di semua jalan menuju Mekah. Al-Mahdi juga rutin melepas kain penutup Ka'bah atau kiswah dan menggantinya dengan yang baru. Dalam catatan Imam At-Tabari, beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika penanggung jawab Ka'bah melapor pada khalifah jika kiswah terlalu berat dan takut Ka'bah akan runtuh. Maka Al-Mahdi memerintahkan untuk melepas semua kain penutup Ka'bah dan membiarkannya tanpa penutup. Lalu ia memerintahkan untuk mengecat dinding Ka'bah dengan bahan yang wangi. Dalam catatan Imam At-Tabari juga menyebutkan bahwa Khalifah Hisam pernah mengirim kiswah, tetapi ternyata terbuat dari bahan sutra yang tebal. Padahal kiswah-kiswah sebelumnya adalah buatan Yaman dan lebih tipis. Konvoi haji terbesar memang berasal dari dinasti Bani Abbasiyah. Para jamaah haji
dari berbagai kota Islam bagian timur, khususnya penduduk Irak, Persia, Khurasan, dan lain sebagainya, berkumpul di Baghdad, mempersiapkan bekal berupa unta, pakaian, dan makanan. Konvoi ini dipimpin oleh barisan unta yang di atasnya terdapat kubah berhiaskan sutra dengan benang emas yang ditunggangi Amir Al-Hajjaj, pemandu haji. Khalifah Bani Abbasiyah Harun Ar-Rasyid juga turut memperhatikan Ka'bah dan ibadah haji. Ia menunaikan ibadah haji pada 1 tahun dan berperang pada tahun berikutnya. Ia pergi haji dengan berjalan kaki dan menanggung biaya haji untuk sejumlah besar jamaah haji. Para sejarawan menyebutkan bahwa pernah Khalifah Harun Ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik tentang niatnya untuk merenovasi Ka'bah sesuai dengan bangunan Abdullah bin Zubair. Imam Malik menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau jadikan Ka'bah Allah sebagai permainan para raja, hingga mudah sekali bagi mereka yang ingin menghancurkannya." Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid membiarkan Ka'bah sebagaimana adanya, karena beliau sudah meminta fatwa kepada Imam Malik. Akan tetapi dengan jawaban Imam Malik tersebut, beliau mengurungkan niat untuk melakukan apa yang beliau cita-citakan adalah merenovasi Ka'bah, sebagai bentuk kehati-hatian daripada beliau. Maka Ka'bah tetap seperti yang dibangun oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Setelah itu, setiap kali bangunan Ka'bah mengalami kelapukan, maka kaum muslimin cukup membuat penopang hingga pada masa Sultan Sulaiman tahun 960 Hijriah baru terjadi perubahan pada bangunan atap Ka'bah yang kemudian disusul dengan perbaikan dinding Ka'bah pada masa Sultan Ahmad Khan tahun 1021 Hijriah. Ketika Khalifah Al-Amin, putra Harun Ar-Rasyid dari Abbasiyah berkuasa, ia melihat emas yang dipakai sebagai penghias Ka'bah dari Khalifah Bani Umayyah, Al-Walid bin Malik, telah rapuh. Maka ia mengutus seorang pengrajin dengan 18.000 dinar keping emas untuk dijadikan lapisan pintu Ka'bah. Pengrajin itu lantas melepas lapisan emas sebelumnya dan mengganti dengan emas dari Al-Amin. Ia membuat beberapa lembar lempengan, paku, gagang pintu, dan kubah dari bahan emas, sehingga emas yang berada di Ka'bah secara keseluruhan seberat 3.003 miskol. 1 miskol 4,25 gram. Silakan Anda hitung, karena di sesi ini saya bukan menghitungnya. Kemudian bagaimana renovasi Ka'bah pada masa dinasti Utsmaniyah atau Ottoman? Ketika Sultan Al-Utsmani berkuasa pada tahun 960 Hijriah, ia mengubah atap Ka'bah. Demikian juga Sultan Ahmad 1021 Hijriah, ia turut memperhatikan perbaikan Ka'bah. Selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1039 Hijriah, Mekah dilanda banjir besar selama 2 hari. Airnya masuk ke dalam Masjidil Haram dan Ka'bah, hingga rembesan air membuat dinding Ka'bah rapuh, khususnya dinding bagian utara dan timur dan barat. Maka Amir Mekah memerintahkan untuk mengeluarkan lampu-lampu emas yang berjumlah 20 di dalam Ka'bah. Lalu bersama penduduk Mekah membersihkan Ka'bah dari puing-puing batu yang berjatuhan. Oleh karena mereka bingung dalam mengambil keputusan, maka mereka melaporkan hal ini kepada Sultan Ottoman. Kaum muslimin dari seluruh penjuru merasa prihatin atas apa yang terjadi pada Ka'bah ketika itu. Agar kerusakan Ka'bah tidak bertambah, terlebih semakin dekatnya musim haji, maka tanpa menunggu perintah dari Sultan Ottoman, Sultan Murad IV, gubernur Mesir,
Muhammad Bashar Al-Albani mengirim orang ke Mekah untuk memperbaiki Ka'bah. Tapi banjir kembali terjadi, menambah kerusakan pada dinding Ka'bah bagian barat. Maka diambillah keputusan untuk menghancurkan sisi dinding di sisi Ka'bah. Tidak ada perbedaan pendapat kecuali menyangkut rukun Hajar Aswad. Akan tetapi, para insinyur memandang bahwa rukun ini ambruk. Akhirnya tercapailah kesepakatan untuk meruntuhkan seluruh bangunan Ka'bah dan mendirikan bangunan baru yang kokoh. Sekelompok arsitek dan pekerja dari Mesir bertugas mengerjakan bangunan Ka'bah. Pembangunan ini berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari tahun 1040 Hijriah atau 1040 Hijriah dan menghabiskan biaya yang sangat besar. Kala itu, batu peninggalan Abdullah bin Zubair tidak dipakai lagi kecuali yang benar-benar masih kuat. Adapun yang sudah rapuh diganti dengan batu yang baru. Setelah pembangunan selesai, tibalah giliran peletakan Hajar Aswad ke tempatnya. Tapi karena Hajar Aswad pernah retak pada zaman Abdullah bin Zubair, maka para pekerja mengatasinya dengan cara menguatkannya dengan bingkai perak. Ketika pembangunan Ka'bah telah selesai, mereka menulis sebuah laporan ke Mesir yang berisi kesaksian penduduk Mekah tentang bangunan Ka'bah yang baru dan indah, sekaligus pengakuan akan usaha Mesir dalam pembangunan tersebut yang melampaui semua usaha negara-negara Islam. Saat itu, Mesir telah mengirim semua kebutuhan untuk pembangunan Ka'bah hingga menelan biaya sebesar 16.000 pounds. Lalu pada tahun 1273 Hijriah, Sultan Ottoman Abdul Majid mengirim saluran air yang terbuat dari emas, dan saluran inilah yang masih ada sampai sekarang. Inilah cerita yang terkait tentang bagaimana sejarah Ka'bah dan perhatian Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.